Kamu lagi cari tablet gaming buat main game berat tanpa lag, atau sekadar cari tablet dengan performa premium? Nah, ini kesempatan emas buat kamu yang pengen upgrade gadget tanpa bikin kantong bolong. Sebelum kita masuk ke daftar rekomendasi, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa harga tablet gaming lagi turun harga? Jawabannya sederhana. Industri teknologi terus berkembang, dan brand-brand besar seperti Xiaomi, Samsung, dan Lenovo berlomba-lomba merilis produk baru untuk menarik perhatian pasar. Produk-produk sebelumnya biasanya mengalami diskon besar-besaran. Langsung saja kita bahas 7 tablet gaming terbaik, turun harga drastis di bulan Mei 2025 versi Gadget First. Rekomendasi pertama ada Xiaomi Pad 6. Tablet ini sangat cocok untuk gaming, berkat kombinasi spesifikasi hardware dan fitur layar yang mendukung performa tinggi. Tablet ini punya layar IPS LCD 11 inci, dengan Dolby Vision HDR10 dan refresh rate 120 Hz. Performanya ditopang chipset Snapdragon 870 fabrikasi 7 nanometer dan RAM 8GB LPDDR5 plus 256 GB UFS 3.1. Jadi, cocok banget buat main game berat seperti Genshin Impact, dapat dimainkan pada pengaturan highest 60 fps dengan frame rate rata-rata di 56 fps. Tablet ini juga memiliki daya baterai 8840 mAh yang mendukung sesi gaming panjang. Harga sebelumnya 6 juta rupiah, sekarang turun jadi 4,5 juta rupiah aja. Worth it banget kan? Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Selanjutnya Samsung Galaxy Tab S7 FE. Tablet ini menawarkan layar besar 12,4 inci, memberikan pengalaman visual yang imersif dengan panel TFT berkualitas tinggi. Di dapur pacu Snapdragon 750G yang didukung RAM 6GB plus 256GB, dapat diperluas dengan microSD hingga 1TB dan sudah dilengkapi S Pen. Kapasitas baterai 10,090 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt. Varian 5G dengan Snapdragon 750G mampu menjalankan game berat seperti Genshin Impact dan PUBG Mobile pada pengaturan grafis medium dengan frame rate sekitar 30 fps. Namun, untuk game dengan grafis tinggi atau pengaturan maksimal, tablet ini mungkin mengalami penurunan performa. Varian Wi-Fi dengan Snapdragon 778G menawarkan performa yang lebih baik untuk gaming, dengan skor benchmark yang lebih tinggi dibandingkan varian 5G tablet ini, turun harga dari 7 juta jadi 5,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Rekomendasi ketiga ada Lenovo Xiaoxin Pad Pro. Tablet ini punya layar OLED 12,7 inci, IPS LCD, resolusi 2944 x 1840 pixel, refresh rate 144 Hz, mendukung HDR10 dan Dolby Vision. Ditenagai oleh prosesor Snapdragon 870 dan didukung RAM 8GB LPDDR5 dengan penyimpanan 128GB atau 256GB UFS 3.1, dapat diperluas hingga 1TB dengan kartu microSD. Dengan chipset Snapdragon 870, tablet ini mampu menjalankan game berat dengan lancar. Dalam pengujian, game seperti Genshin Impact dapat berjalan pada rata-rata 56,8 frame per detik pada pengaturan grafis menengah. Layar dengan refresh rate 140 Hz juga memberikan pengalaman visual yang halus dan responsif, sangat cocok untuk game kompetitif seperti PUBG Mobile atau Call of Duty. Kapasitas baterai 10,2000 mAh dan mendukung pengisian cepat 20 Watt. Harga sebelumnya 6,5 juta rupiah, sekarang turun jadi 4 juta rupiah. Pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Selanjutnya Realme Pad X. Tablet ini dikenal sebagai gaming beast di kelas menengah. Di dapur pacu oleh Snapdragon 695G Dimensity 6 nanometer. Realme Pad X cukup andal untuk bermain game populer seperti Mobile Legends. Berjalan mulus pada 60 frame per detik dengan pengaturan grafis tinggi. Dan Call of Duty mendukung pengaturan grafis high dengan frame rate maksimal, memberikan pengalaman bermain yang lancar. Layar 10,95 inci
IPS LCD, resolusi 1200x2000 pixel dengan baterai 8340 mAh, kamu bisa main game berjam-jam tanpa khawatir. Harganya turun ke 3,8 juta saja, link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut, yang kelima ada Huawei MatePad 11. Tablet ini punya layar IPS LCD, resolusi 2560x1600 pixel, refresh rate 120 Hz. Performanya ditopang oleh chipset Snapdragon 865, Dimensity 7 nanometer. Mampu menjalankan berbagai game populer dengan lancar, Call of Duty Mobile. Dapat dimainkan dengan pengaturan grafis tertinggi dan frame rate maksimal, 120 fps, PUBG Mobile. Menjalankan game dengan stabil di 40 fps pada pengaturan grafis tinggi, dan FIFA Mobile. Berjalan lancar dengan pengaturan grafis ultra dan frame rate 60 fps. Didukung RAM 6 GB dengan penyimpanan internal 128 GB. Dapat diperluas hingga 1 TB dengan microSD. Kapasitas baterai 7250 mAh dengan pengisian cepat 22,5 Watt. Sekarang 5 juta dari 6,5 juta rupiah. Kualitas premium, harga ekonomis. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Selanjutnya iPad ke-9 generasi. Meski bukan yang terbaru, iPad generasi ke-9 tetap jadi pilihan yang solid. Ditenagai oleh chipset Apple A13 Bionic dengan Neural Engine, chipset ini juga digunakan pada iPhone 11 dan memberikan performa yang cukup untuk menjalankan berbagai game populer seperti Call of Duty Mobile dan PUBG Mobile. Dapat dimainkan pada pengaturan grafis tinggi dengan performa yang mulus, dan Genshin Impact menunjukkan performa yang baik dengan rata-rata 48 frame per detik di area yang menuntut grafis tinggi, seperti Inazuma layar 10,2 inci, Retina display 2160x1620 pixel dengan teknologi True Tone, dan kecerahan hingga 500 nits. Cocok untuk menikmati detail grafis dalam game. RAM 3 GB dengan pilihan penyimpanan 64 GB atau 256 GB. Untuk gaming, versi 256 GB lebih disarankan agar tidak cepat kehabisan ruang. Dan daya tahan baterai hingga 10 jam penggunaan, cocok untuk sesi gaming yang panjang. Sekarang cuma 4,2 juta rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut ke rekomendasi yang ketujuh, ada Oldocube iPlay 50 Pro. Tablet budget friendly ini punya performa gahar dengan chipset MediaTek Helio G99, Dimensity 6 nanometer. Dengan kombinasi Helio G99 dan GPU Mali G57MC2, tablet ini mampu menjalankan game populer seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Call of Duty Mobile pada pengaturan grafis menengah dengan lancar. Namun, untuk game berat seperti Genshin Impact, disarankan menggunakan pengaturan grafis rendah hingga menengah untuk pengalaman bermain yang optimal. RAM 8 GB LPDDR4X serta penyimpanan 128 GB UFS 2.1 dapat diperluas hingga 2 TB via microSD. Layar 10,4 inci IPS, resolusi 2000x1000. 200 pixel tablet ini memiliki daya tahan 6000 mAh dan mendukung pengisian cepat 18 Watt dengan sistem operasi Android 13. Harga disk 2,8 juta sangat terjangkau untuk kelasnya. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itulah 7 tablet gaming terbaik yang harganya lagi anjlok di bulan Mei 2025. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau ada yang menarik, langsung cek link di deskripsi untuk penawaran terbaik. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Gadget First, dan share ke teman-teman kamu yang lagi cari tablet gaming murah. Sampai jumpa di video berikutnya.